maka sepatutnya lah bagi memilih untuk di dalam kurung bertawakal kepada Allah yang hidup dan yang tidak akan mati. Nah, inilah sifat Allah yang ke-10. Hidupnya Allah tidak berpermulaan. Jadi dengan Allah Ta'ala itu beda dengan kita. Kedua, ada Bapa Tuhan, ada anak Tuhan. Karena adanya Allah hidup. Kalau seandainya Allah Ta'ala itu ada nang maulah, berarti Tuhan kada kuasa. Sedangkan Allah punya sifat kudrat. Apa arti kudrat? Kuasa, mampu. Nah, itu penyebabnya Allah azaliyah. Sebab kalau sila itu tidak kuasa. Satu. Senanti. Apa artinya deh? Kalau kada ada akhirnya, kekal, abadi. Nah, jadi hidupnya Allah satu, tidak ada awal. Hidupnya Allah dua, tidak ada akhir. Huwa awalun, huwa akhirun, huwa zahirun, huwa batin. Maksud awal tidak ada permulaan. Kita arti awal. Bukan yang dinamakan Allah Ta'ala itu awal, pendahuluan ada awal, tidak seperti demikian. Berarti Allah punya sifat. Nah, kemudian hayat ini tusahhihu li sifatil ma'anil ghaib. Sifat hayat ini mensahkan bagi sifat ma'ani yang 7 dengan hayat. Jadi sifat hayat ini membenarkan bagi sifat ma'ani yang lain. Sifat ma'ani ada berapa nih? 7. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, rasa, alam. Nah, ini. Di antara yang 7 ini ada yang diberi nama dengan hayat. Nah, hayat ini dari yang 7 diambil, sebutin hayat, membenarkan bagi kalau orangnya ada. Tak akan ada iradat kalau orangnya ada. Tak akan ada ilmu sama basar dan kalam kalau hayatnya tidak ada. Nah, jadi sebenar-benarnya sifat hayat itu berarti golongan nomor 2 ini mereka makan seharian samalaman itu cuman samok sosok setengah orang. Kaulah kira-kira ada suami gue itu dari pagi jam 7 sampai orang adzan. Sampai kita sekolah di sini kulitan bulannya guru di lapar. Jam 12 jam 1 masuk. Jam 12 jam 1 masuk. Tanggal 2 masuk target. Kalau tujuan hidup kita untuk makan, terbengkalailah tujuan yang seaslinya. Hati. Sebab orang nangka tujuh makan itu kadada pikiran. Sebab orang nangka tujuh makan itu kadada pikirannya kecuali makan. Kamu di pinggir jalan doa. Duitnya mahal, balik makan. Kamu di pinggir jalan doa. Duitnya mahal, tapi gerakan untuk mencari duitnya.
Nah jadi hidup ini habislah waktu pagi apaan, saat ini habislah waktu pagi apaan, sekarang ada tapi yang lagi tak pikir untuk makan, palingan gue singgah di warung. Cuman kada terlalu beban. Nah oleh lantaran kita terlalu banyak makan, halal jatiahnya, halal pengelolaannya, halal cara mendapatkannya, hal dan halal untuk membeli makanannya. Sebab bila inya ada halal, keraslah hati kita. Asik. Kenapa? Makan makanan yang haram. Haram jatiahnya contohnya apa? Jatiahnya haram seperti apa? Kon? Hah? Anjing haram, anjing haram. Hah? Hah? Ular haram, ular haram, buaya haram, buaya haram. Kata kalau sudah berpisah tak ada lagi yang di sini. Di mana kita diletakkan? Di alam barzahiyah namanya. Nah alam barzahiyah itu dikembalikan ke asal. Karena asal jasad kita dari mana? Dari tanah. Jasad di atas tanah. Jangan dianggap di pohon nyior. Kita dari tanah kembalikan kepada tanah. Di mana ya buktinya tanah? Kita ini lah sebelum ditiup biru kita nih masih di alam rahim, segumpal apa? Setetek air mani mama abah, segumpal darah, segumpal daging. Lalu hendak ditiup biru. Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengambil tanah bu, tempat nantinya kita akan dimakamkan. Nah, kalau kebetulan tanah yang kita ambil yang diambil oleh malaikat itu di Makkah, masih di Makkah, dikuburkan di Makkah. Kalau ternyata untuk campuran batang tubuh kita yang akan dilahirkan ke dunia, tanahnya pematang, sudah jauh. Di mana tanah diambil? Nah itu pendapat pertama. Adapun pendapat kedua, kita meninggal itu memandang saripati makanan yang menjadi air sperma mama abah. Kebetulan abah mama kita ketujuh makan kurma. Di mana tumbuhnya kurma? Di Madinah. Berarti mati di Madinah. Di mana kurma ini tumbuhnya? Di Mesir. Mati di Mesir. Dulu ya. Digambut nama apa Mesir? Ke umrah. Ke umrah keliling. Tinggal di Mesir dulu, mati di Mesir, dikuburkan di Mesir. Nah kemudian apa kisahnya tadi? Allah hidupnya tanpa roh, kita pakai roh. Nah jadi yang kedua, Allah Ta'ala itu hidupnya tanpa ada wasilah. Wasilah mama tak, wasilah abah tak, wasilah orang yang menciptakan sendiri kada. Adanya dengan dirinya sendiri. Beda dengan kita. Kita hidup dengan roh. Oleh lantaran dengan roh, ada keuntungan masa, ada waktu yang kita jalani ini. Lalu Allah menyampaikan, sekarang hidup sudah sekali, mati sekali. Yang akan kita hadapi ini adalah mati. Nah kemudian kita hidup di dunia ini penentu bagi bahagia untuk hidup yang kedua, yaitu nanti di alam
di alam akhirat. Alam barzah mati, belum hidup lagi. Karena di padang mahsyar lah, sebelum dikumpulkan di padang mahsyar ada hari yang dinamakan al-ba'tsu, dibangkit. Apa arti dibangkit? Diciptakan oleh Allah kembali, diulah Tuhan. Nah, kita sudah meninggal dunia, masuk ke alam barzah, batang tubuh kita hancur, yang dikekalkan oleh Allah hanya satu azbu zambi, tulang sulbi. Itu kekal dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian setelah kita ini hancur, nanti akan diciptakan oleh Allah kembali. Itu namanya Yaumul Ba'ts, hari di mana nantinya kita dibangkit. Nah, ini untuk kedepannya, kita nanti akan diciptakan oleh Allah, bentuk kita ada kaya naya lagi, sama dia. Ada kaya naya lagi. Bentuknya nanti Allah Ta'ala ciptakan bahasa. Adalah lagi diisian pengaminan. Di dalam surga ada wisik. Adalah apa namanya, kubur tak ada lagi, karena ada di sana buang air besar tak ada lagi, bahkan depan ada. Nah, itu ciptaan tidak. Cuman yang disebutkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah, bentuk kita nanti di akhirat. Nih, kalau tak konek, yang berjamin kada hari-hari. Yang ulun tanyakan apa bacaan baca ramin. Allahumma barik. Apa bacaannya? Iya. Ada situ dua, teman-teman. Allahumma kama hasanta wajhi. Yang kedua, fahasin. Ya Allah, sebagaimana Engkau sudah mengatakan di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini paling lengkap, manusia ini paling tampan, manusia ini warik. Aduh mas, aduh warik. Ini sapi. Aduh mas, Tuhan sudah mengatakan bahwa makhluk manusia ini. Nah, sekarang ya Allah, Engkau telah menciptakan wajah batang tubuh ulun ini paling bungas dan Dia nyatakan di dalam Al-Quran. Ulun memohon, mudahan hati ulun ini bungas juga. Amin. Abul. Kenapa Nabi mengajarkan seperti itu? Karena bila inya kabul, hati kita bungas, bontongnya kaina di akhirat bungas pada bidadari. Masya Allah. Dia hendak tahu lah bidadari. Soalnya melihat ada samaan berkasuhan. Cuma Nabi pernah mencontoh menyampaikan. Ujar Nabi bahwa bidadari itu sungguh luar biasa cantiknya. Yang bidadari, saking tampannya bidadari, kada usah hidung nang dirinya cukup nih namanya lakiannya kain lakian di budi pekertian walaqad tasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadiku an kitabatihi butulun awra. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Rasulullah itu hebat, Rasulullah itu mulia dunia dan akhirat, Rasulullah itu istimewa dunia dan akhirat.
Rasulullah itu dipilih oleh Tuhan karena dua. Satu, batang tubuh yang lengkap. Dua, akhlak. Dan contoh akhlak yang terbaik dengan ayam. Ujar Nabi, kalau menyembelih ayam, tajamkanlah pisaunya. Ini akhlak, supaya si ayam ini jangan sampai kesakitan ketika dipotong lehernya. Apalagi akhlak Nabi, jangan engkau bentak, jangan engkau sumpahi miau. Kalau ya, kucing makan ayam panggang, bungul, ambot, jangan. Itu ngarannya akhlak. Itu ngarannya akhlak. Bagaimana akhlak dengan orang tua? Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Menyakiti hati perasaan kita. Loh, ujar mama, ambil kentang, banyu ading hendak ini ngarannya menghilis hati perasaan kita. Harus lagi. Jadi hidup kita ada roh. Hidup kita ada wasilah. Wasilah terciptanya kita ke dunia. Ya. Nabi Isa bernama Nabi Musa bernama apa? Ayo. Yang ada bernama Siti. Hidupnya kita berbeda dengan hidupnya Allah. Nah kemudian seterusnya, hidupnya Allah itu senantiasa menaburkan sifat kasih sayang. Nah, hidupnya Allah itu senantiasa menaburkan sesuai ayat di dalam surah Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang dilakukan oleh Allah, apapun yang diperbuat oleh Allah, semua adalah tanda ciri kasih sayangnya Tuhan dengan kita. Nah kemudian tonton sudah insya Allah pian paham bahwa Allah Ta'ala itu hidupnya azaliyah, Allah Ta'ala itu hidupnya abadiyah, Allah Ta'ala itu punya sifat hayat, yang sifat hayat itu membenarkan bagi sifat-sifat yang lainnya. Ditambah lagi hidupnya Allah tanpa roh, tanpa ada wasilah. Oleh lantaran dan istilah Allah Ta'ala itu binasa. Nah kemudian apa lagi yang perlu kita pelajari tentang hidupnya Allah? Allah Ta'ala ini hidupnya senantiasa menaburkan sifat kasih sayang dengan kita. Bukti Allah kasih sayang dengan kita dulu. Kita diciptakannya dari tiada kepada ada, dari bahan yang sangat hina. Kemudian ditiupinya ruh, dijalankannya kita dari alam arwah, alam rahim sampai ke alam dunia.